Mengapa penting bagi manusia untuk berpuasa? Jika hidup adalah pertarungan tanpa henti, maka manusia membutuhkan strategi untuk menghadapinya. Namun, mengapa berpuasa tidak harus dilakukan setiap saat? Seperti halnya dalam pola makan yang sehat, tubuh membutuhkan keseimbangan antara asupan dan jeda untuk pemulihan. Jika kita terus-menerus berpuasa tanpa henti, tubuh bisa melemah dan kehilangan energinya. Begitu juga dengan kehidupan. Jika kita terus-menerus menahan tanpa memberi waktu bagi diri sendiri untuk memahami dan berkembang, maka latihan itu tidak akan efektif. Puasa bukan hanya tentang menahan, tetapi juga tentang kapan harus menahan dan kapan harus kembali mengisi energi. Seperti halnya dalam peperangan, pasukan yang bertempur terus-menerus tanpa strategi dan jeda akan kehabisan tenaga dan menjadi rentan terhadap serangan. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan momen untuk melatih diri, mengasah pengendalian diri, dan memperkuat ketahanan mental. Itulah mengapa puasa menjadi latihan yang sangat penting. Bukan sekadar kebiasaan, tetapi strategi untuk bertahan dan menang dalam kehidupan. Pernahkah kita bertanya, mengapa manusia selalu dihadapkan pada pertarungan? Baik dengan dunia di sekitarnya maupun dengan dirinya sendiri. Hidup sejatinya adalah sebuah pertarungan tanpa henti. Sebelum kita bertindak atau memilih sesuatu, sudah terjadi pertarungan batin di dalam diri kita. Pikiran, emosi, dan naluri saling berperang menentukan keputusan. Dan setelah kita bertindak atau berbicara, pertarungan belum selesai. Kita akan menghadapi reaksi dari dunia luar, dari orang lain yang juga memiliki pergulatannya sendiri. Konsep ini dapat dijelaskan melalui dilema narapidana, prisoner's dilemma, dalam teori permainan, game theory. Seringkali, manusia dihadapkan pada pilihan antara bekerja sama atau bertindak egois demi keuntungan sendiri. Dalam berbagai situasi sosial, termasuk kehidupan sehari-hari, kita harus memilih apakah akan bertahan, menyerang, atau bekerja sama. Robert Axelrod dalam simulasinya menemukan bahwa strategi tit for tat, yaitu membalas perlakuan dengan perlakuan yang sama, baik atau buruk, adalah salah satu strategi paling efektif dalam membangun keseimbangan dan kelangsungan interaksi manusia. Namun ada satu hal yang menarik, strategi ini bukan hanya tentang sekadar membalas, tetapi juga tentang membaca situasi. Jika seseorang terus-menerus menyerang tanpa alasan, ia akan kehilangan sekutu dan akhirnya mengalami kehancuran. Sebaliknya, jika seseorang terlalu pasif dan hanya mengalah, ia akan dieksploitasi oleh mereka yang lebih agresif. Oleh karena itu, keseimbangan antara respons dan inisiatif menjadi kunci utama. Dalam praktiknya, strategi tit for tat juga dapat dikaitkan dengan bagaimana manusia menahan diri atau bertindak dalam kehidupan nyata. Sebagaimana dalam puasa, seseorang belajar untuk mengendalikan diri dari keinginan instan demi hasil jangka panjang. Ini sama dengan strategi bertahan dalam permainan sosial, menahan diri dari balas dendam yang tidak perlu, tetapi tetap tegas saat dibutuhkan. Dengan demikian, puasa tidak hanya menjadi latihan spiritual, tetapi juga strategi bertahan dan menang dalam kehidupan sosial dan psikologis. Pikiran manusia mudah terjebak dalam pertarungan ini, baik karena pengaruh diri sendiri maupun karena stimulus dari luar. Kita seringkali memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, menciptakan skenario buruk di dalam pikiran kita sendiri. Fenomena ini disebut dengan rumination, yaitu kecenderungan seseorang untuk terus-menerus memikirkan masalah atau kekhawatiran tanpa solusi. Psikolog Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking, Fast and Slow menjelaskan bahwa otak manusia cenderung mengambil jalan pintas kognitif yang seringkali menyesatkan. Kita bereaksi berlebihan terhadap ancaman yang mungkin tidak nyata, atau sebaliknya, terlalu pasif menghadapi tantangan yang sebenarnya penting. Sebagai contoh, seseorang yang pernah dikhianati bisa terus-menerus mencurigai orang lain, bahkan tanpa alasan yang jelas. Atau, seseorang yang pernah gagal dalam suatu bidang akan terus berpikir bahwa kegagalan berikutnya pasti akan terjadi, meskipun faktanya tidak demikian.
Pikiran seperti ini adalah jebakan yang bisa menghambat kita untuk maju. Ada yang mengatakan bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Tapi benarkah demikian? Prinsip ini cocok dalam kondisi di mana seseorang menghadapi ancaman yang terus-menerus dan tidak dapat dihindari. Misalnya, dalam dunia bisnis, perusahaan yang hanya bertahan tanpa melakukan inovasi akan kalah oleh pesaing yang agresif dalam menciptakan produk baru. Dalam olahraga, tim yang hanya fokus bertahan tanpa strategi menyerang cenderung kalah karena tidak memiliki inisiatif. Dalam kehidupan pribadi, orang yang selalu menghindar dari konflik atau tantangan akan sulit berkembang dan rentan dimanfaatkan oleh orang lain. Namun strategi ini juga membutuhkan kecerdasan, bukan sekadar menyerang tanpa arah, tetapi menyerang dengan tujuan dan perhitungan yang matang. Jika kita terus menyerang tanpa berpikir, apakah itu benar-benar membawa kemenangan? Sebaliknya, jika kita terus bertahan tanpa pernah melawan, apakah itu tidak justru menghancurkan kita? Dalam sejarah, peradaban besar tidak bertahan hanya dengan bertahan. Mereka bergerak maju, berevolusi, dan mengambil inisiatif. Mereka tidak hanya bertahan dari serangan, tetapi juga menyebarkan ilmu, peradaban, dan keadilan ke berbagai penjuru dunia. Tetapi, apa yang membuat mereka benar-benar kuat? Apakah kekuatan mereka hanya terletak pada strategi perang dan politik? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam yang menjadi pondasi dari kejayaan mereka? Musuh terbesar manusia bukanlah ancaman dari luar, bukan kompetitor, bukan pasukan musuh, bukan pula tekanan dari dunia eksternal. Sejarah mencatat bahwa banyak tokoh besar justru menghadapi tantangan terbesar dari dalam diri mereka sendiri. Alexander Agung menaklukkan banyak wilayah, tetapi ia juga harus berjuang melawan emosinya sendiri yang terkadang membuatnya kehilangan kendali. Nelson Mandela menghadapi ketidakadilan selama puluhan tahun, tetapi perjuangan terbesarnya adalah melawan kebencian dalam dirinya agar bisa tetap berjuang dengan kepala tegak. Bahkan para filsuf besar seperti Marcus Aurelius menekankan bahwa musuh sejati adalah kelemahan dalam diri, ketakutan, nafsu, dan keraguan yang menghalangi seseorang untuk mencapai kebesaran. Dengan memahami bahwa perjuangan terbesar adalah melawan diri sendiri, kita bisa mulai mengendalikan hidup kita dengan lebih baik. Bukan kompetitor, bukan orang yang membenci kita, bukan pasukan yang menyerang perbatasan kita. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Setelah menghadapi pertempuran fisik, banyak pemimpin besar dunia menyadari bahwa perjuangan yang lebih sulit adalah perjuangan melawan kelemahan diri, hawa nafsu, dan kebiasaan buruk. Lalu, bagaimana kita bisa menang melawan diri sendiri? Bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita? Bagaimana kita bisa melatih diri agar tidak terjebak dalam nafsu yang merusak? Jawabannya ada dalam sebuah latihan yang telah dilakukan oleh banyak tradisi dan budaya di dunia. Puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah latihan perang melawan diri sendiri. Saat kita lapar, tubuh kita meminta makanan. Tetapi kita berkata, tidak. Saat kita haus, naluri kita ingin segera minum. Tetapi kita menahan diri. Saat emosi kita memuncak, kita ingin marah, tetapi kita memilih untuk diam. Kita menahan bukan karena tidak bisa, tetapi karena kita sedang melatih diri untuk menang melawan hawa nafsu. Ilmu psikologi modern telah membuktikan bahwa self-control adalah kunci kesuksesan. Studi Universitas Stanford tentang Marshmallow Test menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunda kesenangan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar di masa depan memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam hidup. Banyak ajaran spiritual dan filsafat telah lama mengajarkan hal ini jauh sebelum penelitian itu ada. Puasa adalah bentuk tertinggi dari self-control karena ia mengajarkan kita untuk menunda, menahan, dan mengendalikan diri demi sesuatu yang lebih besar. Setelah menjalani puasa, kita telah mencapai sebuah kemenangan.
Kita telah menang melawan diri sendiri, menaklukkan keinginan yang bersifat instan, mengendalikan emosi, dan membuktikan bahwa kita lebih kuat dari godaan yang menghambat pertumbuhan diri. Kemenangan ini bukan sekadar simbolik, tetapi sebuah pembuktian bahwa kita mampu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam kehidupan. Jika kita bisa menahan diri dari hal-hal mendasar seperti makan dan minum, maka kita juga bisa menahan diri dari kebiasaan buruk, keputusan impulsif, dan segala hal yang melemahkan diri kita. Kemenangan dalam puasa adalah pijakan untuk kemenangan yang lebih besar di dalam hidup. Maka, inilah saatnya untuk bertindak. Jangan hanya berpikir dan merencanakan, lakukan langkah nyata hari ini. Mulailah dengan disiplin kecil, ubah satu kebiasaan buruk dan tantang diri untuk menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya kemenangan sejati bukan hanya dalam niat, tetapi dalam tindakan yang kita ambil sekarang. Kita tidak bisa terus menunda perubahan. Mari jadikan puasa bukan sekadar ritual tahunan, tetapi sebuah strategi hidup. Mari gunakan disiplin yang kita pelajari dari puasa untuk memperbaiki kebiasaan kita, memperkuat mental kita, dan menaklukkan kelemahan diri. Karena pada akhirnya, orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri adalah orang yang akan mampu menaklukkan dunia. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.